Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Geri Arif Adrian dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan pemeriksaan psikologis atau yang biasa kita kenal dengan psikotes. Psikotes ini berbeda dengan ujian-ujian sekolah lainnya, karena dalam psikotes ini tidak ada ketentuan nilai untuk lulus. Sebelumnya, saya akan bertanya, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Apakah sehat semua? Apakah adik-adik sudah sarapan? Baiklah, jika sudah, saya harap adik-adik bisa fokus untuk mengerjakan tes ini. Karena walaupun tes ini tidak ada ketentuan nilai untuk lulus, namun jika adik-adik mengerjakannya dengan asal-asalan, atau adik-adik mengerjakannya dengan mencontek, atau adik-adik mulai mengerjakannya sebelum saya bilang mulai, dan setelah saya bilang berhenti adik-adik tetap mengerjakannya, maka adik-adik sendiri yang rugi karena adik-adik tidak bisa melihat bagaimana kemampuan adik-adik. Baiklah, sebelumnya silahkan adik-adik bereskan meja adik-adik terlebih dahulu. Yang di atas meja hanya boleh alat tulis. Jadi selain alat tulis, silahkan adik-adik masukkan lagi ke dalam tas adik-adik. Dan handphone silahkan adik-adik silent untuk tidak mengganggu tes ini. Baiklah, selanjutnya kita akan mulai mengerjakan tes. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa soal dari tes ini tidak boleh dicoret, dilipat, dan dijadikan alas karena nantinya akan digunakan lagi untuk tes selanjutnya. Dan saya tekankan, kita akan mulai secara bersama-sama dan berhenti secara bersama-sama pula. Jadi ketika saya bilang mulai, baru adik-adik baru bisa mulai mengerjakannya. Dan ketika saya bilang berhenti, maka adik-adik harus berhenti. Tidak ada lagi yang memegang pena, memegang lembar jawaban, apalagi mencoret-coretnya. Kemudian setiap subtes dari tes ini mempunyai instruksi dan waktu pengerjaan yang berbeda-beda. Jadi adik-adik, saya harap adik-adik bisa mendengarkannya, karena apabila adik tidak mendengarkannya, nanti adik sendiri yang akan bingung untuk bagaimana cara menjawab tes ini. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan sekarang, karena apabila tes sudah berlangsung, adik-adik tidak boleh bertanya lagi. Baiklah, saya akan membagikan lembar jawaban kepada adik-adik. Silahkan adik-adik tulis identitas adik-adik, mengisi identitas adik-adik, yaitu nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tanggal tes, dan lain-lain. Kemudian saya akan menjelaskan cara menjawab jawaban dengan cara mencoret. Jadi jika adik ingin menjawab B, maka huruf B harus adik coret seperti ini. Jika ingin mengganti jawaban menjadi D, maka huruf B tadi adik-adik silang. Kemudian huruf D adik coret seperti ini. Jika adik-adik ingin kembali ke jawaban awal, adik-adik kan pertama tadi milih B, kemudian adik-adik pilih D. Tadi huruf B-nya sudah adik-adik silang, kemudian huruf D-nya sudah adik coret seperti ini. Dan adik ingin kembali menjawab B, maka huruf D-nya adik silang juga, dan kemudian huruf B-nya itu adik lingkari. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, saat tes berlangsung, adik-adik tidak boleh meminjam alat tulis kepada teman. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan langsung ditanyakan kepada saya. Dan adik-adik harus menyiapkan segala alat tulis sebelum tes dilakukan. Baiklah, kita akan mulai tes pertama. Lihatlah gambar-gambar contoh pada tes ini. Kita lihat contoh pada baris pertama. Di situ adik-adik lihat terdapat lingkaran-lingkaran dari yang terbesar berurutan sampai yang paling kecil.
Mulai dari gambar di kotak pertama sampai pada kotak ketiga, dapatkah adik-adik memilih satu kotak selanjutnya di antara 6 kotak yang telah tersedia? Ya benar, kotak yang terletak di bawah huruf C yang tepat untuk gambar lingkaran yang paling kecil. Sekarang adik-adik lihat lembar jawaban yang tersedia di bawah tes 1. Pada contoh terdapat huruf A, B, C, D, dan E. A, B, C, D, E, dan F. Untuk jawaban yang benar, coretlah huruf C. Jadi adik-adik huruf C-nya adik-adik coret seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Pada contoh kedua ini, silahkan adik lihat beberapa batang kayu atau stick yang berdiri sama tinggi. Dari satu batang, lalu bertambah menjadi 2 batang, 3, dan seterusnya, bertambah satu-satu. Tentunya adik-adik tahu di mana letak yang berisi batang kayu yang paling banyak. Coba adik-adik jawab. Ya benar, kotak yang terletak di bawah huruf E yang tepat untuk gambar selanjutnya. Maka coretlah huruf E. Sekarang kita beralih pada contoh di baris ketiga. Lihatlah gambar seperti 2 stick golf yang berada dan sebuah titik di antara keduanya. Dari tegak, miring, dan makin lama merebah. Selanjutnya bagaimana adik-adik mengetahui kelanjutan dari gambar-gambar itu? Ya benar, kotak yang terletak di huruf E yang tepat untuk gambar selanjutnya. Maka coretlah huruf E itu saja. Coret seperti ini ya. Baiklah, perhatikan. Kita akan mulai setelah saya beri tanda mulai dan selesai bila saya katakan selesai. Mulailah dari nomor 1 di bawah contoh itu sampai dengan nomor 13. Mungkin adik-adik tidak cukup waktu untuk menyelesaikan 13 nomor itu, namun bekerjalah dengan teliti. Apabila adik-adik telah selesai dengan nomor 13 itu, jangan memulai dahulu tes kedua karena persoalannya berbeda. Jadi, kalau adik-adik sudah selesai, adik-adik bisa berhenti mengerjakannya. Jelas ya? Oke, sekarang kita mulai. Baiklah, selesai. Kita akan masuk ke tes CFIT skala 3 bentuk B. Subtes 2. Katakan kepada, jadi saya akan beralih ke tes 2. Lihatlah gambar-gambar contoh pada baris pertama ini. Di situ ada 3 kotak yang mempunyai bentuk gambar yang sama, tetapi 2 kotak lain yang mempunyai bentuk gambar yang berbeda. Tugas adik-adik adalah mencari pada setiap baris soal 2 kotak yang gambarnya berbeda dengan gambar 3 kotak lainnya. Bila adik-adik telah memperoleh 2 kotak yang berbeda itu, maka coretlah 2 huruf yang terdapat di bawah kotak-kotak itu pada lembar jawaban yang telah tersedia. Pada gambar-gambar di baris pertama ini, adik-adik lihat bahwa ada 3 kotak yang gambarnya seperti beduk dan balon di atasnya. Ada 2 kotak yang gambarnya lingkaran. Jadi 2 kotak yang bergambar lingkaran itulah jawabannya. Kedua gambar itu terletak di bawah huruf B dan D. Maka untuk jawaban adik-adik di lembar jawaban cukup untuk mencoret seperti ini huruf B dan D itu saja. Sekarang lihatlah contoh baris kedua. Carilah 2 gambar yang berbeda dengan 3 gambar lainnya. Pemeriksa apa jawabannya? Ya benar, jawabannya adalah C dan E. Maka coretlah huruf C dan E pada lembar jawaban adik-adik. Sudah jelas bukan? Sekali lagi, tugas adik-adik adalah memilih 2 kotak atau 2 gambar yang berbeda dengan gambar-gambar yang lainnya pada setiap baris soal. Kemudian coretlah huruf-huruf yang menandai gambar itu di lembar jawaban yang telah tersedia. Silahkan bekerja dengan cepat dan teliti karena waktunya terbatas. Baiklah, mari kita mulai. Oke, waktunya sudah habis, selesai. Mari kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Selanjutnya adalah subtes yang ketiga. Sekarang lihatlah tes 3. Perhatikan gambar-gambar yang berisi 3 garis tegak lurus di dalam setiap kotak. Tapi ada satu kotak yang kosong atau hilang. Kotak yang hilang ini terletak di antara 6 kotak kecil yang berada di sebelah kanan. Pilihlah salah satu.
Ya, kotak yang kedua lah yang tepat untuk mengisi kotak yang kosong itu. Kotak yang kedua ini terletak di atas huruf B, maka jawaban yang benar adalah B. Maka coret huruf B di lembar jawaban adik-adik. Seperti ini coretnya ya. Dicoret seperti ini. Nah, sekarang lihatlah contoh nomor 2. Manakah jawaban yang benar? Ya, benar. Kotak yang terletak di bawah huruf C, yang tepat untuk mengisi kotak-kotak kecil yang hilang itu. Karena yang hilang itu adalah gambar telunjuk tangan berbintik yang menghadap ke kanan, maka coretlah huruf C itu saja di lembar jawaban adik-adik. Sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Di dalam kotak yang besar berisi 4 kotak yang terdiri garis-garis tebal. Kotak yang satu garis tebal berwarna berpasangan dengan kotak yang bergaris 2 tebal berwarna pula. Sedangkan di bawahnya ada satu kotak yang bergaris 1 putih. Adik-adik harus mencari kotak pasangan yang bergaris 2 putih. Di mana kotak itu? Ya, kotak yang terletak di bawah huruf F itulah jawabannya. Maka coretlah huruf F. Itu saja pada lembar jawaban adik-adik. Masih ada pertanyaan? Ya, apabila sudah jelas, silahkan dimulai. Apabila pada pertengahan tes ketiga ini ada pertanyaan tentang gambar-gambar soal nomor 8 sampai dengan nomor 13 yang tampaknya ada gambar-gambar yang terkoyak atau tidak sempurna, maka katakanlah bahwa adik-adik memang diminta untuk membayangkannya sedemikian rupa. Jadi kalau misalnya ada adik-adik melihat dari nomor 8 sampai nomor 13 itu ada gambar yang terkoyak atau tidak sempurna, maka itu memang seperti itu. Adik-adik diminta untuk membayangkannya sampai adik-adik menemukan satu kotak yang hilang itu saja. Baiklah, mari kita mulai. Selesai. Mari kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Kita lanjutkan ke sub tes yang keempat ya. Ini adalah tes yang keempat. Lihatlah gambar contoh yang pertama. Tiap kali adik-adik menemui satu gambar di sebelah kiri dan 5 gambar di sebelah kanan. Pada gambar sebelah kiri itu adik-adik lihat di dalam kotak yang ada gambar lingkaran, persegi panjang, dan sebuah titik. Adik-adik lihat ada sebuah titik. Titik itu ada di dalam kotak persegi panjang dan di luar lingkaran. Apakah letak titik itu benar? Nah, sekarang lihatlah pada gambar 5. Yang terletak lihatlah pada 5 gambar yang terletak di sebelah kanannya. Gambar yang manakah yang mungkin diletakkan sebuah titik di dalam kotak persegi panjang dan di luar lingkaran itu? Ya, jawabannya adalah gambar yang terletak di atas huruf C. Maka coretlah huruf C seperti ini di lembar jawaban adik-adik. Sekarang lihatlah contoh yang kedua. Perhatikan gambar yang di sebelah kiri. Di manakah kemungkinan letak titik tersebut? Ya, titik itu terletak di dalam 2 buah segitiga. Sekarang lihatlah 5 gambar yang terletak di sebelah kanannya. Carilah salah satu gambar yang mungkin dapat adik-adik letakkan titik di dalam 2 buah segitiga. Adik-adik harus dapat membayangkan letak titik itu seperti yang dipersoalkan. Silahkan adik-adik jawab. Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah gambar B. Adalah gambar D. Maka coretlah D di lembar jawaban adik-adik. Sekarang contoh yang ketiga. Lihatlah gambar yang di sebelah kiri. Di manakah letak titik tersebut? Ya, titik itu terletak di dalam persegi panjang dan di atas garis lengkung. Sekarang lihatlah gambar-gambar di sebelah kanannya. Carilah kemungkinan gambar yang letak titiknya serupa dengan yang dipersoalkan. Ya, jawabannya adalah huruf B. Maka coretlah huruf B itu saja di dalam lembar jawaban adik-adik. Silahkan adik-adik mulai dari sekarang. Baiklah, selesai. Adik-adik dapat menutup kembali buku soal yang telah saya bagikan tadi. Dan silahkan adik-adik kumpulkan dari belakang ke depan secara estafet.
Baiklah, nanti silahkan adik tunggu instruksi selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.